Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi hari dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca 1 Petrus 2 ayat 18-25. Demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, melanjutkan nasihat Rasul Petrus untuk kita yang masih berproses dalam perjalanan kehidupan kita ini, yaitu untuk mencapai tujuan Tuhan. Dalam perjalanan ini, banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita, dan kita mengalami cobaan dari dalam kita, yaitu saudara keinginan-keinginan yang berjuang di dalam kita untuk kita kompromi dengan dunia ini, dengan kedagingan kita, dan juga kita tidak menjadi nyaman, saudara. Tapi di pihak lain, kita juga berhadapan dengan oposisi. Karenanya, kita mengalami penderitaan. Petrus katakan bahwa jangan kita menderita karena perbuatan dosa, tapi kalau kita menderita karena kita berbuat baik, itu adalah kasih karunia Tuhan. Luar biasa, Petrus sepertinya mau menarik perhatian kita untuk mengatakan kepada kita seperti ini. Hey, belajarlah dari kehidupan Kristus. Waktu dia ada di dunia ini, sama seperti Yesus berjalan di dunia, kita juga berjalan dalam dunia ini. Yuk belajar, terinspirasilah oleh kehidupannya. Bahwa Yesus ternyata juga mengalami penderitaan. Bahkan dalam kesamaan seperti ini, Paulus berkata, merupakan kasih karunia. Kalau kita juga mengalami penderitaan, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan. Dia bilang, apa untungnya kamu kemudian dipukul atau menderita karena kamu berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Tapi seperti Yesus, kita bisa berjalan dalam dunia ini, terinspirasi oleh penderitaannya, dan tidak berbuat seperti orang-orang di dunia ini. Alkitab bilang, waktu dia dicaci maki, dia tidak membalas caci maki. Waktu dalam penderitaan, dia dalam keadaan terancam, dia tidak balik mengancam, tapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Bayangkan, Yesus menunjukkan bahwa dalam penderitaannya, dia tetap melakukan kehendak Bapanya. Dia tetap berjalan dalam Amin. kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Saudara, Yesus tidak menderita karena dosa. Dia justru yang tidak berdosa menjadi dosa karena menanggung dosa saudara dan saya. Itulah penderitaan terbesar Yesus yang tidak berdosa harus mengalami dosa karena kita. Nah, dalam hal ini saudara, Yesus menunjukkan bahwa kita juga bisa hidup menang atas dosa-dosa kita dan juga di dalam penderitaan. Benar, Alkitab berkata bahwa dia menderita supaya dia meninggalkan teladan buat kita. Supaya kita mengikuti teladan itu. Jadi Yesus sengaja bahwa hey, ikuti teladanku. Supaya kamu bisa melewati semuanya juga. Penderitaan Yesus adalah sesuatu yang harusnya memberi inspirasi yang luar biasa. Mungkin sekarang kita sedang tertekan. Mungkin sekarang kita sedang mengalami kesulitan. Mungkin di daerah pandemi kita mengalami kekurangan, mengalami stres, mengalami apa aja. Jangan menyerah pada itu semuanya. Ambil itu sebagai bagian untuk kita menderita bersama dengan Kristus. Sehingga kemudian kita dapat menang mengatasi semuanya. Kita tidak berbuat kesalahan dalam penderitaan kita. Karena Yesus telah meninggalkan jejaknya. Supaya kita mengikutinya. Amin, saudara. Saudara, Yesus menanggung penderitaan kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh terpuruk lagi dalam penderitaan ini. Karena kita menerima kuasa, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kuasa daripada Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dan dialah yang menjadi teladan
dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.